proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Adapun kesepakatan kita, tema yang akan kita kerjakan atau kita laksanakan yaitu gaya hidup berkelanjutan. Itu ya kesepakatan kita. Nah, dengan topik mengurangi sampah plastik. Jadi proyek kita yang akan kita kerjakan yaitu mendaur ulang sampah plastik menjadi tempat pensil. Sekalian, sebagaimana kesepakatan minggu lalu ya, kita akan melaksanakan proyek P5 PPLA. Bagaimana? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing sesuai dengan nama yang Ibu atur? Ya, Ibu absen dulu. Untuk kelompok 1 ya, Alifa, Tenri, Nurun, Tesya. Ya, hadir ya. Untuk kelompok 2, Balkis, Najwa, Reski, siapa lagi? Nisa. Kemudian untuk kelompok 3, Aziza, Terani, Naila, Fika. Sebelum kita melaksanakan proyek P5, kita berdoa bersama ya. Coba dipimpin dulu sama ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang topik mengurangi sampah plastik. Kalau begitu Ibu mau tanya dulu, yang mana itu yang termasuk sampah plastik? Betul. Apalagi nak? Kantong plastik. Iya, apalagi nak? Sedotan, Bu. Iya, masih banyak pertanyaannya tadi Ibu. Nah, itu ada hubungannya dengan tujuan proyek kita ya. Adapun tujuan proyek kita bisa dilihat di atas nak. Adapun yang pertama, siswa dapat memahami dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Jadi kita harus memahami dampak negatif itu sampah plastik ya nak. Kemudian yang kedua, kalian dapat mendaur ulang botol plastik menjadi tempat pensil. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menunjukkan kreativitas dalam mendesain tempat pensil dari bahan bekas. Lagi di atas ya nak. Lihat ya. Ini Ibu akan kita adakan literasi tentang limbah plastik dan daur ulang ya. Nah, kita harus memahami dulu apa itu limbah plastik dan apa itu daur ulang. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Limbah plastik adalah hasil aktivitas manusia yang berbahan dasar plastik baik dari rumah tangga, industri maupun sektor lainnya. Plastik merupakan material sintesis berbasis polimer yang tidak mudah terurai secara alami, sehingga menjadi ancaman besar bagi lingkungan. Kemudian selanjutnya daur ulang limbah plastik menjadi bahan baku atau produk yang berguna. Bagaimana, mengerti nak? Anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan memutarkan video mengenai ancaman polusi plastik ya. Diperhatikan baik-baik videonya ya nak. Ya.
banyak sekali sampah plastiknya ya. Berserakan. Kotor ya. Ini sama jenis ini sampah plastik yang kita kumpulkan. Ini. Kemudian ini terbuang di laut ya. Sampah plastiknya terbuang di laut. Inilah merupakan ancaman polusi plastik. Iya, kotor sekali. Berserakan sampah plastiknya. Setelah melihat video tadi, kita melihat begitu banyak sampah plastik yang berserakan ya, menjadi polusi di lingkungan sekitar. Coba tadi lihat ada di laut ya, ada hewan laut itu ikan ya, yang memakan bahkan menelan itu yang namanya sampah plastik, dan terdapat racun di dalamnya ya, yang akhirnya ikan itu akan berada di atas piring kita, akan berada di atas piring kita dan akan berdampak pada kita ya, kembali ke manusia. Mengerti toh? Ancaman polusi plastik itu sangat berbahaya ya. Iya. Sekarang kontekstualisasinya ya, konteks dan latar belakang pentingnya mengurangi sampah plastik. Ini diperhatikan baik-baik Nayana, supaya kita memiliki kesadarannya untuk mengurangi sampah plastik, yaitu dalam perspektif Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, mengurangi sampah plastik dapat dihubungkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Pak, Ibu mau tanya dulu, sila pertama Pancasila bunyinya apa, Nak? Ketuhanan yang Maha Esa. Coba diperhatikan penjelasannya Ibu ya, mengenai ini sampah plastik yang harus kita kurangi. Coba, ketuhanan yang Maha Esa melatar belakangi manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan. Sampah plastik yang mencemari lingkungan merusak keseimbangan ekosistem yang telah diciptakan dengan sempurna. Jadi, dengan mengurangi sampah plastik, berarti itu bentuk rasa syukur atas karunia Tuhan berupa bumi yang indah dan mendukung keberlanjutan seluruh makhluk hidup. Apa bunyi sila kedua Pancasila? Ya, kemudian latar belakangnya, sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan bencana lingkungan seperti banjir atau pencemaran laut yang berdampak pada kesejahteraan manusia. Berarti dengan mengurangi sampah plastik menunjukkan kepedulian terhadap sesama manusia, terutama generasi yang akan datang, agar mereka dapat hidup di lingkungan yang sehat dan bersih. Mengerti ya? Kemudian apa bunyi sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Melatar belakangi sampah plastik adalah masalah bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau budaya. Berarti dengan mengurangi sampah plastik itu mencerminkan semangat persatuan dalam menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama bangsa Indonesia. Kemudian bunyi sila Pancasila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemenuhan perwakilan. Ya, yang melatar belakangi kebijakan pengelolaan sampah plastik membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta melalui dialog dan kesepakatan. Berarti dengan mengurangi sampah plastik dapat dimulai dari lingkungan sekolah dengan melibatkan siswa dalam musyawarah untuk membuat program ramah lingkungan seperti penggunaan botol minum ulang atau pengelolaan limbah plastik. Kemudian bunyi sila kelima Pancasila apa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, yang melatar belakangi sampah plastik seringkali merugikan kelompok masyarakat tertentu seperti nelayan yang terdampak pencemaran laut atau warga miskin yang tinggal di sekitar tempat pembuangan air. Berarti dengan mengurangi sampah plastik itu merupakan bentuk keadilan
dengan memastikan bahwa lingkungan yang bersih dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Di atas ya nak, ini ada dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Yang pertama itu pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Seperti video yang tadi kita lihat ya nak. Kemudian untuk mengatasi masalah sampah plastik memerlukan kerjasama global dan perubahan perilaku masyarakat. Selain upaya pemerintah atau organisasi internasional, tindakan kecil dan individu seperti mengurangi plastik sekali pakai, mendukung daur ulang dan beralih ke alternatif ramah lingkungan dapat berdampak besar pada kelestarian lingkungan. Perhatikan video di atas ya. Ini ibu akan putarkan cara mendaur ulang sampah plastik menjadi tempat pensil. Jadi diperhatikan ya nak, ini merupakan salah satu contoh yang akan kita buat sebentar ya nak. Jadi diperhatikan baik-baik. Contohnya nak. Ini salah satu contohnya ya. Ini mendaur ulang sampah plastik menjadi tempat pensil. Ini sebentar yang akan kita kerjakan ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Lihat ya nak, diperhatikan. Dilihat ya, diperhatikan baik-baik karena sebentar kita akan praktekkan, tapi sebentar itu sesuai dengan kreasi kita. Ini merupakan salah satu contoh saja ya nak. Diperhatikan baik-baik. Nah, ini untuk lihatnya ya. Sudah jadi ya tempat pensilnya. Ini merupakan salah satu contohnya. Coba anak-anakku sekalian, setelah melihat video cara mendaur ulang sampah plastik menjadi tempat pensil, bagaimana? Sudah bisa semua berkreasi membuat tempat pensil? Sudah. Baik, ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya. Bisa tidak mempraktekkan membuat kreasi menurut kreasi tersendiri ya nak? Nah, ini bahan alat dan bahan yang akan kita jadikan proyek P5 ya. Yang pertama ada botol, kemudian ada sedotan, ada double tip, dan ada lem ya. Jadi semuanya sudah bawa bahannya ya. Siap semua bekerja? Siap. Ya, tapi sebelumnya kita menyanyi dulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Kemudian pipetnya dibagi dua ya sebagai contoh yang tadi ya. Ya silakan berkreasi untuk kelompok satu. Dipercantik ya tempat pensilnya karena kita sendiri yang akan menggunakannya nak. Tajam sekali itu. Yang pakai gunting pakai. Hati-hati nak mengguntingnya ya. Coba ya ini potong dua nak.
Sebentar kita bisa gunakan ini juga untuk membungkus, ada juga menggunakan pipet ya. Pokoknya dipercantik kreasinya ya nak. Ya silakan bekerja ya nak. Ini membuat hiasan ya, membuat hiasan ya, bekerja dengan baik nak semua. Kalau yang di sana hampir juga selesai nak. Nanti juga selesai ya, semangat kerjanya semua. Yang cantik ya tempat pensilnya. Ya, kita sendiri yang akan gunakan nak, kita yang sendiri yang akan manfaatkan ya. Saya menghiasnya. Ini pitanya didaur ulang ya, sudah tidak dipakai lagi. Makanya ini mendaur ulang sampah plastik. Oh, itu merapikan ya, menggunting, rapikan ya. Iya, dirapikan juga enak ya, supaya di sini juga cantik. Ya, masih bisa dilipat sampai nah ukurannya tak? Mengerti? Ya. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Semangat, belum selesai, belum selesai. Kasih lagi dari kitnya, baru dikasih lagi pita atau hiasan-hiasannya yang menarik ya. Sudah cantik, sudah selesai ya. Ini sudah. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah selesai mendaur ulang sampah plastik menjadi tempat pensil? Selesai ya, ini hasil karyanya kelompok 1. Bagus. Kelompok 1 ya. Ya. Kemudian kelompok 2 sudah selesai juga hasil karya dari kelompok 2. Iya, cantik. Kelompok 3. Kelompok 3 juga ya, ya dengan kekreatifannya, iya. Setelah kalian mengerjakan proyek P5 PPLA membuat tempat pensil, sekarang ibu akan bagikan sebagai bahan refleksi untuk kalian ya. Dijawab dengan baik-baik ya, sebentar ibu kumpul ya. Bekerja dengan tenang nak. Ya, silakan dikerja ya, silakan dikerja. Mana nak, sudah dijawab ya? Sudah Bu. Ya, silakan dikumpul. Maju ke sini nak, satu orang yang kumpul di setiap kelompok. Ya, Ibu sudah kumpul ya? Pensil mendaur ulang sampah plastik, tempat pensil tersebut bisa kalian gunakan ya, bisa kalian simpan di meja kalian, simpan di kelas, bisa juga di rumah, di meja belajar kalian, dan nanti kita akan pamerkan di depan kelas ya, di depan sekolah. Kemudian sebagai kesimpulan kita hari ini ya nak, mari kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita bisa menggunakan barang yang lebih awet yang bisa beberapa kali pakai. Misalkan jangan menggunakan kantong plastik, kita menggunakan tas kain yang bisa dipakai berulang kali ya. Kemudian ada tempat makanan atau minuman bukan terbuat dari plastik, tetapi wadah yang bisa kita pakai berulang kali ya. Kemudian kita juga bisa mendaur ulang sampah plastik menjadi produk yang kita bisa manfaatkan kembali ya. Kita bisa juga menerapkan, mari kita terapkan nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila, bukan cuma teori tetapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak. Demikian pelajaran kita hari ini ya. Coba ke kelasnya, tutup dulu pembelajaran kita hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah.
yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.